PT Ceria. Yang apa terjadi Pak? Urbanisasi pekerjaan. Ajak mengajak. Ini kita tidak tahu nih, besok habis lebaran lagi pulang kampung, datang bawa lagi saudaranya di sini. Jangan cuma hanya betul-betul saja. Ini semua ini tanggung jawab kita bersama. Dan itu yang terjadi. Saya juga heran. Baru 2 minggu ambil KTP, sudah mengajukan permintaan pekerjaan di PT Ceria. Akhirnya apa? Kalian-kalian yang sudah lama hidup lahir di sini, kesempatan kalian diambil oleh orang lain. Inilah tugas kami sebenarnya pemerintah untuk mendiskusikan ini, memperbaiki ini. Begitupun juga, seperti saya sampaikan tadi, evaluasi buat internal kami, khususnya pemerintah desa dan kelurahan. Jangan juga Pak Lurah, Pak Desa, mentang-mentang sepupunya kah, keluarganya kah, ya, ujung-ujung segampang itu mengeluarkan rekomendasi. Saya kira ini yang kita harap bersama. Selanjutnya terkait tenaga kerja, saya pun juga menyampaikan kepada perusahaan, bagaimana kita tidak menuntut? Kita tidak tahu apakah kita diterima atau tidak. Karena mohon maaf, berkas sudah menumpuk Pak di perusahaan, tapi kita tidak pernah tahu kita gagal karena kenapa. Kalau memang kita gagal karena ketidakmampuan, tolong juga sampaikan. Walaupun perih kami rasa, tapi lebih enak juga kita di telinga kita ini, daripada mengharap untuk di langit hujan tak turun. Itu yang terjadi kan? Yang hanya diterima saja yang ditelepon. Oh sudah tapi masuk dikit. Yang sudah diterima. Terus pertanyaannya yang tidak diterima apa? Harusnya ada penyampaian. Kita saja kalau masuk mendaftar apa saja, ya. Kalau tidak lulus pasti ada penyampaiannya. Kalau kita gagal administrasi berarti jawabannya mohon maaf Pak, kita BTL, berkas tidak lengkap. Ini penerimaan B3K saja, ya. Kan diumumkan yang tidak lulus, yang lulus pun tidak diumumkan. Jadi kita terima. Kalau kita tidak lulus berarti ada sesuatu yang masih kurang dari kita. Baik, terima kasih banyak betul. Sahabat, sebentar saya masih mau bicara ini, supaya teman-teman tahu apa yang menjadi kegelisahan saya sebagai camat di sini. Baik, jadi teman-teman, berbicara terkait dengan kerjaan Bapak Camat Solo, camatnya masyarakat Kementerian bukan camatnya Ceria. Terima kasih terkait tenaga kerja. Jadi clear ya persoalan tenaga kerja ya. Coba Pak, sebentar Pak kami sampaikan terkait dengan ketenaga kerjaan ini. Tadi Bapak mengatakan bahwa 2021 lalu telah memanggil Ceria evaluasi. Kali ini kami minta para pemerintah Kecamatan Wolo bukan lagi mengevaluasi, mempertegas kepada PT Ceria terkait ketenaga kerjaan lokal. Undang dia di sini Pak, jangan Pak Camat datang di sana. Dan kami minta kalau terkait dengan ketenaga kerjaan lokal ini, kami minta jangan panggil mereka, jangan pemerintah yang datang di sana. Kami ada di belakangnya Pak Camat dan seluruh jajaran pemerintah di Kecamatan Wolo. Terus yang kedua Pak, kami mau menyampaikan terkait ketenaga kerjaan lokal. Kemarin Pak, di aksi pertama kami, tenaga kerja lokal Wolo yang bekerja di PT Ceria, dan yang kita tahu setelah dia keluar dari bekerja, dia sudah sebagai masyarakat Wolo. Namun apa yang terjadi Pak Camat, Pak Lurah, dan Pak Desa, mereka didiskriminasi oleh perusahaan. Mereka diancam dia SP3 di PT Ceria. Pertanyaannya, kalau dia sudah tidak bekerja di PT Ceria, di mana lagi dia bekerja? Stop penindasan terhadap tenaga kerja lokal. Itu yang kami minta. Oke lah, pada saat kami bekerja, kami tunduk kepada aturan. Tapi setelah kami di luar, kami itu sebagai masyarakat, itu yang harus dipahami oleh
pihak perusahaan. Maka kami pelaku organisasi Matawolo meminta kepada pemerintah Kecamatan Wolo agar menangani persoalan ini, dan kami juga dengan tegas akan membuat surat kuasa kepada salah satu lembaga bantuan hukum untuk mengusut kasus ini. Ini terkait dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Pak, tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Terima kasih. Terkait ketenagakerjaan mungkin cukup kita dengarkan bahwa hari ini pemerintah tegas mengatakan bahwa beliau ada di pihak kita. Jadi saya minta kepada teman-teman untuk menjaga kondisivitas, dan saya minta juga kepada teman-teman yang ada di luar sana, selama aksi ini belum selesai, tidak ada pemilik perusahaan yang dalam jalan ini. Siapa yang jaga? Selama aksi ini belum selesai, kita beranjak dari sini, tidak ada pemilik perusahaan yang lain dari sini. Terima kasih. Jadi mohon mungkin dari Ketua Pemerintah bisa menindaklanjuti terkait perbincangan tadi, karena jujur kehadiran kami di sini karena kami anggap sudah tidak adil lagi. Jadi hari ini kami hadir di sini karena sudah mulai marah dengan kriteria. Siapa tahu ada mobilnya kriteria yang disuruh balik, dan kalau memaksa akan dapatkan di situ. Teman-teman yang tunggu ya. Kalau dia mau balik, parkir yang kita ambil. Mungkin teman-teman ada baiknya karena berhubung baru hari ini Kecamatan Tila kita sebisanya mungkin Kecamatan masih ada omset keputusan kami karena yang tadi masalah ketenagakerjaan sudah clear dengan beberapa catatan yang tentunya mungkin sebentar kita akan duduk bersama sebagai pemerintah dan masyarakat untuk membahas terkait dan lebihnya. Jadi kami berharap segera mungkin bersama tidak capek untuk kemudian menjawab terkait permasalahan yang 4 poin lainnya. Tapi saya lagi mungkin pejabat tadi bahwa 5 poin tuntutan yang kami bawa kemarin. Yang pertama terkait tenaga kerja, yang kedua terkait lahan masyarakat yang sampai hari ini belum dibayar, yang ketiga terkait pengelolaan dana CSR, yang keempat terkait dampak lingkungan yang terjadi, dan yang terakhir janji PT Ceria bahwa smelter akan berasap di Kecamatan Wolo tahun 2024. Jadi mungkin sebagai masyarakat kami akan bersedia, akan bersabar untuk mendengarkan. Terima kasih, mungkin saya kembalikan kepada Bapak. Jadi kita dulu teman-teman disampaikan mobil pada pilihan disuruh putar. Jadi disuruh putar kembali. Kalau dia tidak mau putar, ambil itu mobil. Mobilnya itu dari Ceria. Ya, PT Ceria yang telah kali hak-haknya kita, yang telah indah-indah hak-haknya kita. Suruh pulang. Mereka harus di Kecamatan Wolo seenak-enaknya, soalnya mereka punya Kecamatan Wolo. Jadi mohon maaf. Jadi ini adalah bentuk kemarahan masyarakat Kecamatan Wolo karena capek nih. Sudah terlalu banyak hak-hak kita yang dilindungi oleh negara, yang kemudian mereka akan ganggu, mereka kebiri.
Jadi mungkin lanjut teman-temannya. Kita kembali mendengarkan poin-poin kita yang kembali. Ini saya persilakan dalam kawan-kawan. Ya, baik. Mungkin terkait lahan dulu. Tarik dulu kita lagi. Terkait persoalan lahan. Ini juga kan persoalan klasik kita. Sebelum saya menjadi camat, persoalan ini sudah berjalan. Ya, sudah berjalan. Terkait dinamika persoalan penyelesaian lahan-lahan yang ada. Pada prinsipnya saya menerima tuntutan ini dan akan kami evaluasi secara internal. Kenapa saya sampaikan secara internal? Ya, karena ini menyangkut